Pusing kali tinggal di Indonesia. Kemarin habis saja kasus PT Timah merugikan 360 triliunan. Habis itu ada kasus lagi Pertalite disulap jadi Pertamax dan merugikan 1 kuadriliun. Nggak tahu tuh angka nolnya sampai berapa. Habis itu masih ada lagi kasus ini Antam emas oplosan lagi. Habis itu masih ada kasus minyak kita, minyak oplosan lagi, udah gitu masih volumenya dikurangi. Habis itu masih banyak kasus-kasus lagi. Jadi semakin hari semakin kita mikir, guys, apakah hashtag kabur aja dulu itu memang harus kita lakukan. Jadi daripada kita hidup di Indonesia nggak jelas, kerjaannya nggak jelas, gaji pun nggak jelas, kompetensi nggak dihargai, lebih baik tinggal di luar negeri, hidup lebih terjamin, kerjaan lebih jelas. Di sana nggak terlalu memikirkan politik-politik di Indonesia yang semakin hari semakin lucu. Tapi yang perlu kita tahu, guys, ini yang sering menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kabur aja dulu? Ini berarti kita tidak nasionalis. Apakah kabur aja dulu itu berarti kita tidak peduli dengan Indonesia? Lalu bagaimana Islam memandang fenomena kabur aja dulu? Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada video kali ini. Bagaimana Islam, nasionalisme, dan slogan kabur aja dulu. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita sama-sama belajar. Jadi kalau nanti ada respon terhadap video ini langsung komentar di bawah. Jadi kita bisa saling diskusi. Oke, teman-teman. Oke, guys, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi yang pertama kita perlu bahas adalah bagaimana Islam ini memandang cinta tanah air itu sendiri. Jadi kalau kita simak penjelasan dari berbagai ulama, ulasan-ulasan dari berbagai macam situs web, NU Online, Suara Muhammadiyah, kemudian dari ulama-ulama Indonesia, Gus Baha atau Gus Pak Habib Quraish Shihab atau ulama-ulama lain, kita tahu bahwa cinta tanah air itu merupakan fitrah dalam diri manusia. Jadi manusia lahir di suatu tempat, kemudian dia mencintai tempat dia lahir, itu wajar. Setiap orang pasti merasakan semacam ketergantungan dengan tempat di mana dia lahir. Jadi seringkali kalau kita merantau, kemudian kita bertemu dengan orang yang satu kota dengan kita pasti akan merasa bahwa mereka adalah saudara kita. Meskipun kita ada di ujung kota sini dan tetangga kita itu ada di ujung sebelah sana. Ujung selatan bertemu ujung barat. Tapi ketika kita ada di rantau, maka kita seakan-akan seperti suatu komunitas yang memiliki ikatan yang sangat kuat, teman-teman. Jadi coba bayangkan, teman-teman, kalau kita sedang ada di luar negeri, misalkan di Eropa atau di Antartika lah misalkan, kemudian kita mendengar lagu Tanah Airku Tidak Kulupakan, pasti akan ada rasa bergetar di dalam diri kita, di dalam hati kita. Apakah itu bergetar karena kita rindu dengan Indonesia, atau bergetar karena kita marah dengan kondisi Indonesia saat ini? Oke, kita lanjutkan bahwa Islam memandang cinta tanah air sebagai fitrah. Ini ada dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul ini banyak sekali. Misalkan dalam surat An-Nisa ayat 66, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum. Jadi dalam ayat itu dikatakan, seandainya kami wajibkan kepada kalian aniktulu anfusakum, untuk kalian berperang, kalian membunuh diri kalian, aw ikhruju min diyarikum, atau kalian pergilah dari kampung halaman kalian, ma fa'aluhu illa qalilum minhum, maka tidak akan mereka lakukan kecuali hanya sedikit orang. Jadi dalam ayat itu, kalau menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Munir,
Dikatakan bahwa Allah memposisikan walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum au. Jadi dia pakai kata au yang berarti satu tingkat atau, jadi keluar dari kampung halaman kalian itu setara dengan kalian membunuh diri kalian sendiri, atau setara dengan kalian pergi berperang, setara dengan kalian mengancam nyawa diri kalian. Saking beratnya rasa hati kita, ketergantungan hati kita kepada tanah air itu sendiri. Jadi ini fitrah manusia dan sudah digariskan dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau terpaksa keluar dari tanah kelahirannya, kota Makkah Al-Mukarramah, beliau kemudian bersabda, ma atyabaki minka min baldatin wa habbaki ilayya walau anna. Oke, saya baca teks dulu. Ma atyabaki min baldatin wa habbaki ilayya minki walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu goi roki. Jadi Rasulullah ketika terpaksa keluar dari kota Mekah, kemudian beliau dengan rasa haru, dengan berdebar di dalam hati berkata, sungguh wahai Mekah, engkau adalah tanah yang paling kucintai, tanah yang paling harum. Atyabaki, tidak ada yang lebih harum, tidak ada yang lebih kucintai darimu. Seandainya kaumku, warga-wargaku ini tidak mengusirku, tidak mengeluarkanku dari kamu, maka selamanya aku tidak akan berpindah dari dirimu. Itu yang Rasulullah SAW katakan ketika beliau akan keluar dari kota Mekah. Lalu kenapa fitrah yang demikian besar ini Allah tanamkan kepada kita? Kenapa cinta tanah air ini dijadikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak lain tidak bukan untuk menunaikan tugas manusia dalam surat Al-Baqarah ayat 50 ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi karena ada kecintaan kita kepada tanah kelahiran kita, kepada tanah di mana kita lahir, maka disitulah akan muncul hasrat kuat dalam diri kita untuk membangun negeri kita, untuk membangun tanah air kita. Maka seandainya tidak ada hasrat kecintaan seperti itu, maka mungkinkah kita akan membangun negeri kita? Mungkinkah kita akan memakmurkan negeri kita? Pasti sulit, ya kan? Karena tidak ada semacam rasa tanggung jawab dalam diri kita. Kemudian yang perlu kita garis bawahi juga bahwasanya Rasulullah itu hijrah bukan karena kebencian terhadap kota Mekah, bukan karena perasaan benci terhadap sikap orang musyrik yang sangat kotor politiknya, karena sifat embargo mereka menghalangi ekonomi kaum muslim, tapi karena kebaikan lain yang Rasulullah harapkan, karena kecintaan Rasulullah kepada Mekah. Jadi beliau bertekad untuk nantinya akan kembali dan kemudian membangun kota Mekah kembali. Dan perlu kita tahu teman-teman bahwa mencinta itu bukan hanya sekedar suka, bukan hanya sekedar gemar, tapi lebih dari itu, mengasihi. Lalu seakan-akan mencinta itu sesuatu yang tidak bisa dikatakan oleh lisan, sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan. Karena ketika cinta itu dideskripsikan, itu bukan lagi cinta. Maka yang perlu kita tahu bahwa Rasulullah ketika mencintai Mekah, meskipun dengan perilaku kaum musyrik yang begitu bejat, maka kecintaan Rasulullah adalah kecintaan untuk membenahi perilaku orang-orang Mekah, untuk membenahi politik kotor di kota Mekah, untuk kemudian membangun peradaban di kota Mekah. Begitu pula ketika Rasulullah mengatakan bahwa dirinya mencintai kota Madinah.
Maka kecintaan beliau dibuktikan dengan membangun sistem yang adil, sistem hukum yang tertata, sistem yang menjunjung tinggi kemanusiaan itu sendiri. Jadi bukan untuk kabur, tapi untuk berkontribusi bagi negara tercinta. Itu. Oke, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Jadi nasionalisme itu bukan berarti kita hanya berdiam diri di tempat tinggal kita. Sempit sekali ketika kita memaknai nasionalisme dengan kita tidak boleh kemana-mana, kita harus standby 24 jam. Ketika kita selesai belajar di luar negeri dengan satu beasiswa misalnya, kita kemudian wajib pulang kampung dan mengabdi di Indonesia. Ini saya rasa terlalu sempit pemaknaan seperti ini. Bisa saja toh kita tetap mengabdi meskipun kita di luar negeri. Kita tetap membawa nama Indonesia meskipun kita di luar negeri. Kita tetap menggelorakan kecintaan kepada Indonesia meski di luar negeri. Apakah seperti itu? Tidak bisa? Tentu saja bisa. Dan lalu apakah sebenarnya keluar negeri itu sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dalam Islam? Apakah ini sama dengan hijrah? Jadi kalau kita lihat dalam konteks sejarah misalkan, ini keluar negeri, ini bahkan bisa sampai ke taraf kewajiban kalau memang kebutuhannya mendesak. Misal dalam surat At-Taubah ayat 122 dikatakan, "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fitin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Jadi dikatakan ketika masyarakat umat muslim kala itu sedang menerima kewajiban perang, hampir semuanya berbondong-bondong bergelora untuk mengikuti, untuk maju ke medan perang semuanya. Jadi tidak menyisakan satu orang pun kecuali orang-orang yang lemah dan orang-orang tua. Sehingga turunlah ayat ini. Kenapa seandainya ada segolongan dari kaum-kaum kalian ini yang tidak hanya pergi berperang saja, tapi juga menuntut ilmu, menuntut apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga nanti dia bisa kembali kemudian mengajari kaumnya. Dalam ayat ini ada dua macam pergi keluar negeri di situ. Yang pertama, berperang demi membela tanah air tentunya, demi membela stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi ketika mereka diharuskan untuk keluar negeri, untuk pergi keluar dari negaranya berperang di suatu tempat di luar negaranya. Beda lagi kalau perangnya di dalam negeri, maka tidak ada kewajiban, bahkan sangat tidak dianjurkan untuk pergi keluar negeri. Beda lagi kalau kondisi kedua bagi orang-orang yang menuntut ilmu keluar negeri karena di negaranya tidak ada ilmu yang dibutuhkan tersebut. Misalkan masyarakat suatu negara membutuhkan ilmu kedokteran, tapi tidak ada pendidikan yang mumpuni di situ, maka kewajiban hukumnya fardu kifayah bagi umat muslim di situ untuk kemudian menuntut ilmu tentang kedokteran, untuk kembali lagi ke tempatnya dan membangun negaranya tersebut. Jadi di sini kita simpulkan bahwa tidak selamanya buruk kita pergi ke luar negeri. Bahkan kalau kita lihat dari segi sejarah, dari sosiohistoris, ini sangat banyak sekali peristiwa ke luar negeri yang kemudian menjadi kunci daripada kemajuan itu sendiri. Hijrah ke Habasyah, para sahabat menghindari penyiksaan, menghindari penyesatan untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan akidahnya. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah untuk membangun kota Madinah, untuk membangun sistem hukum yang adil, yang menjunjung tinggi kemanusiaan.
kemudian para ulama Nusantara, mereka ke luar negeri, hijrah ke Mesir, kemudian ke Mekah, Haromain. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, kemudian nanti kembali ke pulangnya ke Indonesia, mereka mengajarkan umat muslim, mengajarkan apa yang mereka tidak tahu. Begitu pula ketika Andalusia sudah mencapai masa kehancurannya, para ulama kemudian bermigrasi ke Afrika, kemudian mereka menyelamatkan diri, bahkan bisa dikatakan menyelamatkan akidah mereka masing-masing. Dan ini sungguh membagongkan sebenarnya teman-teman. Ketika ada statement dari salah seorang pejabat, kalau mau kabur silahkan kabur. Toh kalau bisa kalian nggak usah pulang lagi ke Indonesia. Ini sungguh aneh sekali. Karena kalau dalam sejarah kita, presiden kita bersama ayahnya pernah suatu ketika karena himpitan kebutuhan yang sangat mendesak yang menyangkut nyawanya, sehingga uh, Pak Presiden kita bersama ayahnya kemudian harus menelusuri hutan yang sangat lebat sampai ke Jambi, kemudian menyeberang ke Singapura. Bahkan pada era-era pasca reformasi, karena tekanan yang begitu kuat, tekanan HAM, tuduhan dari tuntutan dari para mahasiswa, dari masyarakat Indonesia, sehingga kemudian presiden kita lari ke Yordan mencari perlindungan di sana. Apakah yang seperti ini tidak nasionalis Pak Presiden kita ini? Ini sungguh pertanyaan yang sangat sulit untuk kita jawab teman-teman. Dan kalau kita mengatakan bahwa bagaimana kalau seandainya orang berkualitas di Indonesia pergi ke luar negeri dan yang tertinggal di Indonesia hanya SDM yang kalau komentar di Instagram mereka akan bilang baca dulu, komentar di Instagram mereka akan bilang SDM rendah, kemudian menghina suku tertentu. Apakah orang-orang seperti ini atau orang-orang dengan standar TikTok ini yang kemudian membuat Indonesia semakin buruk kondisinya, atau yang dikenal dengan istilahnya brain drain, negara dengan otak-otak kering? Sebenarnya hal ini sudah banyak ditanggulangi oleh negara-negara lain seperti Cina misalkan. Meskipun banyak dari warganya yang merantau, belajar ke luar negeri, membangun profesionalisme kerja di luar negeri. Tapi kemudian mereka menyediakan fasilitas yang mumpuni, tempat riset yang luar biasa, insentif gaji yang besar bagi mereka, orang-orang di luar negeri yang mau membangun negaranya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dan bila dikatakan bahwa kita tidak bisa berkontribusi di luar negeri, ini justru salah sekali. Karena di India, di Filipina, para migrannya, orang-orang yang kemudian bekerja di luar negeri, negara-negara dengan diaspora yang termasuk terbesar di dunia, India dan Filipina, ternyata warga-warganya yang kerja di luar negeri ini banyak sekali kontribusinya terhadap negaranya, yang senantiasa mengirimkan transfer mata uang yang nanti akan menjadi semacam defisit devisa bagi negara itu sendiri. Bahkan kalau dikatakan kalau kita di luar negeri tidak bisa membangun negara kita Indonesia, maka apa kabar dengan Joe Taslim, dengan Iko Uwais, dengan Anggun, dengan Agnes Monica yang membawa nama besar Indonesia? Bagaimana dengan pemain-pemain Indonesia, atlet-atlet yang bermain di luar negeri? Apakah mereka tidak cukup untuk berkontribusi dengan Indonesia? Jadi di sini yang dimasuk nasionalisme itu bukan tentang lokasi, tapi tentang kontribusi teman-teman ya. Lalu ada lagi yang sebenarnya ini sangat penting untuk kita ketahui, bahwa negara tempat lahir itu bukan
Oh maaf, maksud saya tanah air itu bukan hanya tempat kita lahir saja, tapi tempat di mana kita berpijak itu ada tanah air. Syekh Al-Jurjani dalam ta'rifatnya mengatakan bahwa al-watanul asri huwa maulidur rajul wal baladul ladzi huwa fih. Jadi Al-Jurjani, seorang pakar bahasa Arab yang menyusun kamus-kamus tentang istilah-istilah, mengatakan bahwa tanah air yang asli itu adalah tanah di mana seorang itu lahir dan seorang itu kemudian tinggal di situ. Jadi buat teman-teman yang di luar negeri yang ketika mendengar lagu Tanah Airku Tidak Kulupakan kan terkenang selama hidupku, hatinya bergetar syahdu atau marah karena melihat kondisi Indonesia. Maka kalian juga warga tanah air di mana kalian tinggal, di mana kalian kerja. Itu juga tanah air kalian. Kalian selain harus menjunjung tinggi nama Indonesia, kalian juga harus menjunjung adat budaya positif dari negara tempat kalian kerja. Jangan kemudian antisosial, jangan menjadi orang yang terkotak-kotakan dengan nasionalisme yang hanya terbatas kepada negara Indonesia saja. Kemudian kalian merasa tidak butuh bersosialisasi dengan warga sekitar. Itu merupakan sesuatu yang keliru, teman-teman ya. Bahkan kalau kita kiaskan dengan Rasulullah SAW, ketika beliau meninggalkan Mekah, sebagaimana hadis yang sebelumnya telah saya sampaikan, Rasulullah berdoa untuk kota Madinahnya, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina li Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah cinta, tanamkanlah cinta dalam hati kita terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kita kepada Mekah atau bahkan lebih besar lagi. Bahkan ketika Rasulullah SAW pergi berperang jauh kemudian pulang ke kota Madinah, para sahabat menyaksikan sendiri bahwa Rasulullah mempercepat untanya dalam berjalan karena kerinduan yang begitu dalam yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Jadi bisa dikatakan bahwa tanah air Rasulullah adalah Mekah sekaligus Madinah di sini. Karena kontribusi beliau, kecintaan yang ada dalam hati beliau. Oke, kita lanjut teman-teman. Membangun kehidupan yang lebih baik itu bukan sebuah pengkhianatan terhadap nasionalisme. Ketika kita melihat kondisi kehidupan kita yang semakin tidak jelas, kondisi politik yang tidak mendukung lingkungan kita, ekonomi yang tidak mendukung, perekonomian keluarga yang sedang buruk. Lalu apa salahnya ketika kita berikhtiar ke luar negeri untuk membangun perekonomian kita? Apa salahnya daripada kita jadi beban negara, beban keluarga? Apa salah dengan semua itu? Bahkan kalau kita lihat dalam data Google Temasek tahun 2022, jadi ada semacam statistik tentang kondisi perekonomian di ASEAN. Dalam data tersebut dikatakan bahwa Indonesia pada tahun 2022 ini nyatanya mengalami peningkatan pesat di dunia bisnis digital karena orang-orang yang kembali, para wirausahawan yang kembali dari belajar di luar negeri, dari membangun jejaring, membangun karir profesional di luar negeri. Para tenaga ahli yang berasal dari luar negeri ini kemudian membangun bisnis di Indonesia dan membuat roda perekonomian di Indonesia lebih baik. Begitu pula dengan kondisi TKI dan TKW, tenaga kerja atau yang sekarang disebut juga sebagai PMI, pegawai migran Indonesia. Ketika mereka mengirim uang ke Indonesia, itu bukan hanya sebatas sampai di situ, tapi tentunya uang yang dikirimkan kepada keluarganya nanti
Inilah yang membantu perputaran roda ekonomi di Indonesia ketika sedang stuck, tidak ada pergerakan karena banyaknya PHK, karena PNS ditunda pengangkatannya. Maka orang-orang migran ini, para TKI dan TKW PMI ini justru lebih berperan daripada pemerintah itu sendiri yang tidak mampu memberikan solusi kepada para PNS ini. Lalu siapa yang lebih berkontribusi? Apakah pejabat yang tidak mampu berbuat apa-apa justru menambah permasalahan, atau para TKI tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang nyatanya aktif berkontribusi dalam perekonomian di Indonesia? Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ketika kita berniat ke luar negeri, itu kita berniat untuk berkontribusi atau sekedar kabur dari masalah? Itu yang menjadi permasalahan. Dan tentu saja teman-teman, bagi kita yang berencana kuat untuk keluar negeri, kita juga harus mempersiapkan diri dengan matang. Karena jujur, ketika saya pergi ke Malaysia dalam rangka liburan, ini saya tidak terlalu merasakan yang namanya culture shock yang begitu hebat. Saya merasakan biasa saja ketika saya berbelanja, kemudian saya berjalan-jalan di Malaysia. Tapi ketika saya sudah tinggal selama beberapa bulan di Mesir, saya merasakan culture shock yang begitu hebat sekali. Merasakan makanannya, pola interaksinya yang berbeda. Kemudian rasa ketika jauh dari keluarga. Ini semua merupakan pengorbanan daripada orang-orang yang memutuskan untuk kabur aja dulu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kabur aja dulu itu merupakan sesuatu yang negatif. Justru mereka-mereka inilah yang mengorbankan perasaannya jauh dari dari tanah air, jauh dari keluarga. Untuk apa? Untuk kehidupan keluarganya, untuk membangun negaranya. Kita harus berikan aplaus positif kepada mereka yang memutuskan untuk kabur aja dulu demi berkontribusi. Oke, kesimpulannya adalah bahwa Islam tidak pernah melarang yang namanya kabur aja dulu, selama niatnya adalah berkontribusi, bukan lari tanpa alasan yang jelas. Kemudian pergi itu bukan berarti tidak peduli, tapi tentang berkontribusi. Pergi untuk menciptakan jarak sehingga kenangan akan datang mengisi relung hati. Lalu bagaimana menurut teman-teman sekalian? Menurut kalian, apakah kabur aja dulu ini merupakan solusi atau justru merupakan sesuatu yang negatif? Komentar dan berikan pendapat kalian. Berikan juga pendapat tentang nasionalisme dalam Islam. Barangkali ada pendapat saya yang menurut teman-teman kurang sesuai. Silahkan komentar, silahkan masukkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.